Pelajar era saat ini cenderung lebih bersemangat untuk bermimpi dan selalu berpikir positif. Kenapa? Tuntutan hidup yang semakin tinggi membuat mereka saling berlomba selalu mendapatkan posisi yang terbaik. Akibatnya, kita lupa bahwa kita juga bisa mengalami kegagalan. Lalu, bagaimana sebaiknya kita bersikap? Apa kita harus pasrah? Berpikir positif itu boleh aja, asal kita juga sadar sama kenyataan dan mempunyai aksi untuk mewujudkan keinginan kita. Dan di episode kali ini, kita akan membahas tentang metode WO atau Wish, Outcome, Obstacle, and Plan, khususnya dalam membantu kita belajar. Gimana sih caranya menyatukan antara keinginan dan kenyataan? Dan gimana caranya juga untuk meraih apa yang kita mau? Jadi, selamat datang di Belajar Matematika Yuk! Bersama saya, Nanda Melia Andini, mahasiswi semester 3 dari Psikologi Pendidikan C. Berpikir positif itu penting untuk mewujudkan cita-cita. Kita nggak boleh jadi orang yang gampang menyerah. Mau lulus UN dengan nilai yang bagus, ya kita harus berpikir positif dulu. Kalau kita itu bisa. Mau juara kelas, yakin dulu, pasti bisa. Tapi ingat, kita nggak boleh berpikir positif secara berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik kan? Karena menurut seorang psikolog dari New York University, Gabriel Otichin, berpikir positif secara berlebihan ternyata dapat membuat kita kehilangan energi untuk berjuang mewujudkan cita-cita. Ketika kita terlalu yakin bisa lulus ujian, ini malah bisa membuat kita menjadi malas belajar. Malas belajar, ya bisa-bisa nggak lulus ujian. Hal ini bisa terjadi karena kita berpikir terlalu positif, bisa menjebak kita sama yang namanya mental attachment. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah pencapaian mental. Mental attachment adalah sebuah kondisi di mana otak merasa kalau kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan akhirnya malah akan membuat kita jadi malas untuk berusaha. Penelitian lain yang dilakukan oleh University of Waterloo Kanada pada tahun 2009 menyebutkan bahwa berpikir positif akan meningkatkan rasa percaya diri seseorang. Tapi hal itu hanya berpengaruh pada orang yang memang memiliki kepercayaan diri tinggi. Orang dengan kepercayaan tinggi yang rendah tidak akan terpengaruh. Jadi harus gimana dong? Apa harus jadi orang yang berpikiran negatif dan malah putus harapan? Ya, gak gitu juga sih. Berpikir positif itu perlu, tapi tetap harus realistis. Ini namanya mental contrasting, atau dalam bahasa Indonesianya adalah pengontrasan mental. Otichin bilang, boleh kok kita berhayal soal masa depan, tapi supaya otak kita tidak terlena, kita tetap harus membenturkannya dengan kenyataan yang ada. Dengan cara ini, kita bisa mengidentifikasi kelemahan yang menjadi halangan kita untuk mencapai cita-cita. Nah, salah satu cara untuk menerapkan mental contrasting ini adalah dengan melakukan sebuah metode yang disebut dengan WO, atau metode yang terdiri dari Wish, Outcome, Obstacle, and Plan. Contohnya, yang pertama yaitu wish atau harapan. Buat dulu keinginan apa sih yang mau kita raih. Misalnya, karena dalam waktu dekat ini akan ada ujian, kita buat set, dapat nilai bagus atau lulus sebagai wish kita. Yang kedua yaitu outcome atau hasil. Bayangin, gimana rasanya kalau kita lulus ujian, seneng kan? Lega gitu, dapat nilai yang memuaskan. Intinya, kita harus tetap berpikir positif. Yakin kalau kita bisa, tapi tetap jangan berlebihan. Wish dan outcome adalah bagian dari berpikir positif. Tapi itu aja belum cukup, karena kita harus lihat kenyataan lewat tahap selanjutnya, yaitu obstacle atau hambatan. Apa sih hambatan yang bikin kita nggak bisa mencapai wish? Kalau kita mau lulus ujian, tapi malas belajar, dan lebih suka main sama teman-teman, itu adalah obstacle kita, malas belajar dan kebanyakan nongkrong sama teman-teman. Nah,
Terakhir nih, plan atau rencana. Kita harus mempunyai rencana untuk menghadapi obstacle kita. Rumusnya, jika terjadi halangan, maka kita harus melakukan suatu aksi. Jadi gini, jika pas kita belajar tiba-tiba males atau ada teman yang ngajakin kita main, maka kita belajar dengan menggunakan aplikasi Peluang. Biar belajarnya makin seru, nggak males, dan malah bisa ngajakin teman-teman kita buat belajar bareng. Gimana? Kebayangkan? Dan sebenarnya metode WOOP ini nggak cuma bisa kalian pakai untuk belajar. Kalau kamu punya wish-wish lain, kalian juga bisa nerapin dengan cara ini. Coba, kira-kira apa nih wish yang lagi kalian pengenin? Coba tulis di kolom komentar ya. Tulis kira-kira gimana sih cara penerapan metode WOOP-nya. Jadi, berpikir positif dan yakin kalau kita bisa meraih mimpi, sebenarnya sah-sah saja. Asalkan jangan lupa, supaya mimpi kita dapat terwujud menjadi kenyataan, kita tetap harus berusaha, mempunyai aksi dan rencana. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.